Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Malim Soleh Rambe, mahasiswa PPG Angkatan 1 Universitas Negeri Padang. Inilah kartu peserta ujian saya untuk praktek pelayanan konseling pada hari ini, yaitu Senin 19 Juli tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, nak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, senyum ya, kita tenang saja. Oke, ini siapa dipanggil senangnya? Siapa dipanggil? Dipanggil Hamdi Pak. Hamdi. Oke, yang pertama sekali Hamdi, dari lubuk hati yang terdalam ini Hamdi, bahwasanya Bapak mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Hamdi ke ruang BK ini. Mudah-mudahan Bapak tidak bisa membalas apa Hamdi. Mudah-mudahan kiranya Nanda sukses dan kemudian bisa menyelesaikan semua rintangan-rintangan atau permasalahan dalam hidup kamu. Ucapkan sekali lagi terima kasih Hamdi. Oke, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang BK ini dalam rangka menuntut ilmu dan jihad fisabilillah. Kemudian salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau dan yang terpenting hari ini kita dapat mencontoh perilaku beliau. Oke, nah sebelum kita mulai pelaksanaan konseling ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan kita ini kiranya menjadi amal ibadah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bagaimana? Semangat ini ya. Semangat Pak. Sekarang kelas 12 Pak. kelas 12 MIPA. Oke. Nah, sudah pernah Hamdi melaksanakan konseling sebelumnya? Belum Pak. Nah, kalau belum pernah, ya mungkin melihatnya sudah pernah ya. Sudah pernah. Tapi untuk merasakan yang betul-betul melaksanakan konseling secara formal itu mungkin belum pernah ya begitu ya. Makanya di sini Bapak jelaskan sedikit sih tentang kalau apa sih sebenarnya konseling individual itu, kemudian bagaimana nanti kita melaksanakannya dan apa akhir daripada pelaksanaan konseling kita ini. Yang pertama, kalau konseling individual seperti ini, nah, Bapak sebagai guru BK-nya, Hamdi sebagai klien atau siswa, nanti Hamdi akan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan atau yang mengganggu pikiran kamu. Nah, dan Bapak berharap nanti memang kamu menyampaikannya secara terbuka. Jangan nanti sungkan-sungkan, sampaikan saja semua apa yang memang yang kamu rasakan begitu. Kemudian nanti pun kalau umpamanya Hamdi mau menyampaikan pendapat, Bapak berharap bukan paksaan. Kamu datang ke sini bukanlah paksaan, tapi luruskan niatnya yang betul-betul kamu ingin merubah sesuatu, ingin mendapatkan ilmu. Makanya kamu harus secara sukarela, tidak ada paksaan dan sebagainya. Kemudian Bapak berharap juga nanti kamu aktif menyampaikan ide, pendapat, apa yang kamu rasakan dan sebagainya. Dan itulah nanti cara-cara pelaksanaan daripada konseling individual kita ini. Kemudian yang terpenting sekali, jangan kamu cemas di sini. Apa yang kita perbincangkan di sini itu Bapak dan juga Hamdi sudah harus berkomitmen bahwasanya akan menjaga kerahasiaan dari apa yang kita perbincangkan di sini. Jadi jangan kamu sungkan, oh nanti Bapak itu menyampaikan ke orang lain. Tidak, sampaikan saja di sini. Itu sudah menjadi prinsip dan profesional Bapak harus menjaga kerahasiaannya. Begitu juga Hamdi. Bagaimana kita bersedia menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan di sini ya? Oke, bagaimana Hamdi? Sudah cukup mengerti tentang bagaimana konseling individual itu dari tadi pengertian ya, seperti ini kita berhadapan-hadapan, kemudian cara pelaksanaannya sampai tadi kepada ada ataupun hal-hal yang terpenting yang akan kita laksanakan dalam konseling individual ini. Bagaimana Hamdi? Mengerti Pak. Oke, sudah mengerti ya. Kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Nah, sekarang kita langsung dari dirimu sendiri, bagaimana? Udah siap ini?
luar siapa? Udah siap untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah Hamdi, sehingga nanti Bapak bisa juga membantu kita berdiskusi. Sudah siap ya Hamdi ya? Sudah, Pak. Oke, Bapak berharap jangan tegang, kita rileks saja, tapi tetap menjaga etika dan moral ketika kita berbicara. Oke Hamdi, siap? Siapa? Oke, terima kasih. Nah, mungkin Bapak yakin sebenarnya dalam hidup kita ini pasti ada sesuatu sikap ataupun perbuatan yang salah. Makanya, tapi kalau kita ingin berniat untuk merubah, itu sudah menjadi pondasi dasar untuk bisa kita menjadi orang lebih baik. Nah, Bapak dari hati yang terdalam, sebenarnya apa yang mengganggu ataupun yang menjadi masalah Hamdi sehingga kamu ingin melaksanakan posting dengan Bapak? Ini Pak, kan Hamdi itu Pak kecanduan merokok Pak. Kecanduan merokok? Iya Pak. Nah, maksudnya kecanduan di sini bagaimana? Itu dalam sehari itu nanti sebungkus Pak. Dalam satu hari itu habis sebungkus atau lebih gitu Pak. Sebungkus itu berbahaya itu Hamdi. Iya. Sebungkus itu berapa batang itu ya? 16 Pak. 16. Karena Bapak tidak perokok, jadi 16 batang sehari semalam. Iya. Aduh, kamu harus bikin perjuangan Hamdi untuk merubah ini. Oke, bagus. Kamu sudah terbuka menyampaikan hal tersebut. Nah, sekarang apa tanya dulu. Semenjak kapan Hamdi merokok? Coba ceritakan awalnya. Semenjak 2 tahun yang apa ke waktu MTS. Kan Hamdi itu waktu itu masih kelas 2, nggak pernah merokok. Kelas 1 belum pernah merokok Pak. Berarti kelas Kelas 3 Pak. Kelas 3. Pasti kelas 1, kelas 2 SMP kamu belum ada merokok. Belum ada Pak. Jadi Belum mau merokok Pak, karena itu kan dapat dan apa untuk penyakit kan Pak. Itu yang pikiran Hamdi waktu kelas 1 kelas 2. Tapi semenjak kelas 3 itulah ada kawan ngajak merokok, itulah Hamdi ikut-ikutan Pak. ya, maksudnya mengajak di sini itu teman sekelas atau bagaimana? Teman sekelas lah. Teman sekelas. Ya. Diajak merokok. Ngajak merokok Pak. Pertama-tama Hamdi nggak mau Pak, tapi dipaksa, apalah mah. Itu namanya kawan lah. Berarti teman ini terus memaksa Hamdi. Awalnya tidak mau. Nggak mau Pak. Tapi sempat berapa kali itu sehingga kamu menerimanya gitu. Seminggu Pak, seminggu lebih. Berarti seminggu diajak oleh temannya ini, seperti apa bahasanya itu? Isap lah atau gimana gitu? Betul Pak, isap lah isap lah nih. Dia Hamdi nggak mampu, tapi karena paksaan orang itu kan, Hamdi mau mencobanya Pak. Akhirnya Kecanduan. tidak, tunggu dulu. Berarti akhirnya pas kamu pertama mengisap rokok itu memang tidak ada lagi benteng pertahanan kamu sehingga kamu mau langsung begitu. Itu waktu pertama tuh Pak, itu masih sekali udah selesai Pak. Besok nggak lagi Pak, tapi atas ajaran pulang tuh tiap hari itu loh Pak. Berarti pas kamu hari pertama itu merokok itu habis 1 batang tuh? Nggak ada Pak. Nggak ada. Cuma sekali ngisap gitu Pak. Nah, Batuk lagi Pak. Sekali isap, kamu batuk, kamu buang gitu. Buang, Pak. Jadi setelah itu berapa lama lagi kawan ini mengajak? Itu besoknya ngajak lagi Pak, tapi Hamdi nggak mau. Tapi ngajak tiap hari itu Pak. Itulah. Berarti dalam waktu itu berapa lama waktunya itu sehingga kamu memutuskan untuk membeli rokok pertamanya begitu? Itu waktu itu Pak, kalau nggak salah seminggu Pak. Seminggu tiap hari. Nah, seminggu diajak oleh temannya setelah kamu merokok yang pertama itu ya? Iya. Kemudian baru untuk merokok membeli pertama itu sejak kapan itu? Itu semenjak itu juga Pak. Selesai itu yang diajak orang tua, itu Hamdi udah kecanduan, udah mau merokok sendiri itu Pak. Ke situ lah. Nah, kalau kecanduan itu kan nanti pasti mungkin pada saat ini gitu, maksud Bapak mendalami bagaimana kamu proses di awal itu merokok begitu. Jadi itu waktu itu pertama Pak kan itu waktu udah seminggu ngisap tuh terpikir untuk merokok lagi Pak, merokok itu. Terpikir lagi Pak, karena udah biasa kan Pak, apa itu yang diajak orang itu tiba-tiba nggak merokok, coba macam-macam ada yang kurang itu. Berarti itu awalnya ya, Iya. Hamdi, sehingga
mau merokok, berarti memang diawali dari lingkungan ya, Iya, lingkungan lingkungan. dari teman-teman Iya. sekelasnya dulu ya. Iya. Oke, kamu sekolah apa dulu waktu SMP? MTS. MTS ya. Iya. Berarti kamu mondok. Iya. Mondok ya, kalau mondok ini memang seperti itu risikonya kalau nggak kuat, karena kan yang mengawasi orang tua di kampung. Iya. Sementara kadang kalau yang pembina asrama atau siapa pembina pondok itu kan tidak bisa melihat, makanya peluangnya kalau nggak kuat ya inilah yang terjadi begitu. Oke, bagus sekali Abdi, kamu sudah mau menceritakan tentang latar belakang. Kemudian setelah kamu merokok itu, nah sekarang apa yang terasa oleh kamu? Termenung nanti termenung, nggak ada kerjaan, apalagi pusing nanti Bapak tuh memikir-mikirkan apa itu Pak, itu Hamdi itu langsung itu Pak nanti terpikir untuk merokok. Banyak tugas itu merokok pergi ya itu. Iya. Yang ini yang tradisi seperti orang ini apakah ada sama Hamdi tuh banyak itu kalau habis makan gitu merokok? Oh ya? itulah Pak. Nanti Nanti kalau habis makan itu nanti itu lihat kiri kanan yang tak ada rokok itu. Berarti itulah Iya. waktu-waktu kamu merokok begitu. Iya. Nah sekarang kalau dulu kan di SMP dulu, kalau di sini gimana kamu merokok seperti itu? Kalau sekarang Pak tuh waktu pergi nanti Pak, pergi waktu mau ke sekolah. Oh, mau pergi ke sekolah sehingga dulu Iya. merokok begitu. Oh, kemudian kapan lagi itu? Berarti pas mau sekolah ya. Tapi orang sekarang daring. Itu daring tuh kan pergi nanti keluar Pak, pergi keluar. Jadi sekarang itu waktunya pasti ketika keluar begitu. Di rumah belum pernah kamu merokok? Belum Pak. Belum. Di tempat-tempat lain seperti di mana kamu? Kalau tempat lain tuh macam-macam di luar Pak, main-main nanti. Dengan kawan-kawan. Iya dengan kawan. Oke. Kumpul nanti Pak, kumpul dengan kawan-kawan. Itu pasti ngerokok. Oke, kemudian sekarang yang tadi yang ingin Bapak tanyakan, apa fungsi yang kamu rasakan dengan merokok begitu, sehingga kamu ingin lagi gitu, itu yang ingin Bapak. Kalau Hamdi ya Pak, itu kalau udah merokok itu nggak terasa tenang gitu. Oh, berarti ada perasaan tenang ya Iya. gitu. Nah, oke. Sebenarnya memang dalam teorinya Hamdi, bahwasanya memang orang merokok itu dua alternatif itu. Jadi ada yang pertama, dia ketika ingin melaksanakan sesuatu itu dia akan membayangkan sebuah ketenangan begitu. Tapi ada pula orang merokok secara teorinya itu dia karena tertekan negatif gitu. Contoh ada masalah, ada ini, ada itu, akhirnya karena keadaannya negatif, dia perginya merokok begitu. Makanya itulah fungsi yang kamu laksanakan sehingga kamu mau merokok ya. Iya. Sekarang berapa batang itu? Kapan saja yang 12 yang 16 batang itu diisap itu? Kalau itu Pak, kalau dalam sekali duduk itu Pak, itu setengah habis tuh. Setengah bisa. Setengah satu bungkus habis tuh dalam sekali duduk. Berbahaya itu kalau udah sempat seperti itu. Nanti cerita kamu apa? Kalau sekarang tuh dulu di TNI Pak. Kalau kamu jadi mau TNI dengan keadaan seperti ini, kamu merokok dengan jumlah sebungkus satu hari satu malam, itu bagi Bapak tidak akan kondusif. Mumpung masih ada waktu, memang kamu harus betul-betul itu memiliki konsep untuk merubah itu begitu. Itu makanya Hamdi kesini untuk coaching Pak, macam mana cara itu. Awalnya kok bisa kamu, soalnya kan di sekolah ini orang daring, tiba-tiba kamu ingin konseling dengan Bapak, apa yang terasa sehingga kamu memutuskan diri untuk untuk mau konseling dengan Bapak? Karena kan ini bukan betul-betul kamu murni ingin konseling begitu. Itu cuma udah seminggu waktu itu Pak, dari apa itu kan Pak, Hamdi terpikir Pak, itu uang yang satu bungkus itu kan 23 kan nggak salah. 23.000 itu kalau satu hari gitu, satu hari sebungkus kan, kalau ditabung udah bisa tuh Pak. Iyalah 23.000 sehari, kali 7 saja udah berapa itu? Makanya Hamdi dipikir untuk konseling sama Bapak kan Pak, macam mana caranya untuk menghilangkan kebiasaan ini. Oke, jadi kalau memang itu sedikit banyaknya Bapak memang sudah sudah mengetahui ya bagaimana latar belakang kamu untuk
menghisap rokok dan sebagainya. Cuma sekarang itu pastikan niat kamu betul-betul sehingga nanti Bapak bisa mengarahkan, sehingga Bapak bisa juga dan kamu harus memiliki komitmen juga untuk mau dirubah begitu. Oke, nah di awal ini mungkin Bapak akan menayangkan sebuah video kepada Anda. Nah, kita sambil memahami. Jika saat ini Anda berencana berhenti merokok, maka keputusan tersebut merupakan hal yang tepat. Sebab bahaya merokok bagi kesehatan sama sekali tidak main-main. Efek negatifnya terasa sampai ujung kaki hingga ujung kepala, termasuk kesehatan fisik, kesehatan jiwa, hingga penampilan diri Anda. Rokok sama sekali tak bermanfaat. Berikut ini bahaya merokok bagi kesehatan Anda yang sudah sepatutnya untuk Anda pahami. Jadi dia Kanker paru-paru. Rokok dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru secara signifikan. Penyakit jantung. Salah satu kebiasaan yang sangat berkontribusi terhadap penyakit jantung adalah rokok. Kolesterol tinggi. Sekarang kan banyak merokok dapat menurunkan kadar kolesterol baik di tubuh. Sebaliknya, kadar kolesterol jahat pun akan meningkat. Merokok pun meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida, komplikasi diabetes, gigi menguning dan keropos, gangguan mata. Nah, ini dia. Mata pun tak luput dari bahaya merokok bagi kesehatan. Kebiasaan tak sehat ini dapat mengganggu kemampuan melihat dan meningkatkan resiko berbagai penyakit mata. Masalah daya tahan tubuh. Menghisap rokok dapat menurunkan kemampuan sistem. Kamu capek lelah kan? Ya, itu dia ini sebabnya. Selain itu, orang yang merokok lebih beresiko untuk mengalami infeksi saluran pernapasan daripada yang tidak merokok. Itulah beberapa Terganggunya aliran darah juga membuat kulit. Beberapa akibat daripada dampak merokok. Apa yang bisa Anda ceritakan dengan video itu? Itu Pak dampaknya Pak. Coba luruskan dulu. Oke. Dari video tadi Pak, itu dari dampak merokok itu sangat berbahaya Pak. Macam kanker paru-paru. Nah, kemudian apa lagi? Mengganggu kesuburan. Oke. Itu gigi mengening Pak. Gigi menguning. Pak. Itu banyak nilainya Pak. Artinya bagaimana dengan video tadi? Apa yang terasa oleh Hamdi? Itu takut Pak. Takut. Kan masa depannya masih mau cerah dan Iya Pak. sehat sampai umur panjang dengan anak cucu kan? Mau Pak. Tapi kalau kamu masih mau mengkonsumsi rokok sekarang sampai 1 bungkus sehari semalam, itu justru kamu nanti kita jangan-jangan ya emang umur kan dari Allah juga. Tapi kalau kita tidak merawat tubuh kita ini, tentu kita pun akan sakit. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah begitu. Oke, bagaimana ya? Berarti kamu biar siap berkomitmen untuk merubah hal tersebut. Siap Pak. Kalau umpamanya kembali Bapak sampaikan, di sini kita akan berdiskusi bersama bagaimana sih cara penyelesaian dan cara kamu merubah daripada perilaku merokok ini atau kecanduan merokok ini. Menurut ilmu yang Bapak ketahui, memang untuk saat ini ya permasalahan yang kamu hadapi ini memang cocoknya kita menggunakan dengan pendekatan konseling behavioral gitu. Yaitu kenapa Bapak memilih konseling behavioral itu karena di sini kamu akan merubah sikap. Sikap apa yang ingin kamu rubah itu? Sikap kecanduan. Sikap kecanduan. Sekarang sikap apa yang ingin kamu rubah itu? Atau perilaku apa yang ingin kamu rubah itu? Perilaku yang apa yang merokok di luar? Iya, kebiasaan kamu merokok itu yang ingin kita rubah itu. Karena dia menyangkut sikap dan kebiasaan, maka yang cocok sekali untuk pembinaan dan penyelesaian permasalahan kamu itu dengan counseling behavioral gitu. Makanya karena sikap itu yang ingin kita rubah perlahan-lahan gitu. Sama dengan orang yang tidak disiplin, tapi perlahan-lahan. Nanti Bapak berharap kamu bisa mengikuti teknik-teknik yang akan Bapak berikan ini perlahan-lahan.
Kita tidak bisa langsung merubah Hamdi, tapi perlahan-lahan nanti akan bisa kita rubah sedikit demi sedikit begitu. Nah, kemudian, dengan teknik apa kamu bisa merubah daripada perilaku merokok ini? Namanya adalah self control. Tadi Self control. self control. Kenapa Bapak memilih teknik ini? Karena ini memang salah satu teknik dari counseling behavioral itu adalah self control. Kenapa Bapak memilih ini? Karena memang self control inilah kemampuan siswa atau diri siswa itu untuk memutuskan, mengolah, mengawasi dirinya itu, mengarahkan pikirannya itu untuk melakukan sesuatu atau tidak. Bagaimana langkah-langkahnya itu? Yang pertama, menurut tokohnya itu Ellis, yang pertama yang perlu kita laksanakan adalah memikirkan atau membayangkan. Umpamanya, tadi kan coba lihat di apa itu kan di film tadi itu kan akibatnya itu kan kamu tadi membayangkan itu begini gitu. Sama, langkah yang pertama dalam self control itu adalah kamu membayangkan tadi, kemudian membayangkan akan konsekuensi apa yang dihadapi dari perilaku itu. Konsekuensi seperti apa yang kamu bayangkan sehingga kamu tidak merokok atau bagaimana begitu. Kalau kita merokok lagi Pak, kan merokok itu akan macam penyakit itu akan tumbuh seperti itu Pak. Macam kanker, paru gitu Pak. Berarti ketika ada niat merokok, harus yang terbayangkan apa? Penyakit itu. Ya, kan. Penyakit apalagi? Itu nanti masa depan Pak. Apalagi? Itu kalau udah merokok nanti Pak, itu nanti banyak Pak, kalau nanti ketahuan macam mana itu. Ketahuan siapa? Paman Pak. Paman, kamu numpang sama paman. Kalau ketahuan nanti kamu diusir gimana umpamanya? Atau tentu sakit hati dia. Ketahuan siapa lagi? Orang tua. Orang tua. Senang nggak kira-kira orang tua? Enggak. Enggak. Apa lagi? Orang lain. Orang lain itu siapa itu? Macam-macam. Yang berpengaruh kepada masa depanmu. Siapa itu? Keluarga. Keluarga sudah. Macam ketahuan guru. Ini dia guru di sini banyak guru kita SMA ini banyak di sini. Nanti Bapak takut nanti, kamu mencoba memberikan diri merokok, nampak guru. Kalau udah ketahuan oleh guru, pasti diproses di sekolah. Di sekolah begitu. Ini langkah pertama yang mesti kamu laksanakan. Bahwasanya kamu sebelum merokok itu bayangkan konsekuensi daripada perbuatan itu sendiri gitu. Kalau iya, ini resikonya. Kalau tidak, ini. Kalau tidak umpamanya, tidak betul kita tenang aja Pak, nggak cemas. Apalagi itu orang tua kita nggak marah. Paman pun senang kalau kita nggak marah. Inilah yang kamu laksanakan Hamdi ketika ada niat merokok. Diajak kawan gimana? Hamdi ayo merokok katanya. Apa yang kau perbuat? Menolak Pak. Langsung berpikir tadi. Iya. Kalau saya inilah risikonya begitu. Kembali kita di video tadi. Maka kemudian yang kedua adalah namanya melakukan dengan percakapan dengan batin. Apapun Bapak yakin setiap manusia ini ada nilai kebaikannya. Ada malaikat penjaga kita, ada malaikat, ada setan. Itu pasti ada dalam diri kita semua ini. Itu yang terus menggoda kita. Nah, langkah yang kedua daripada self control ini adalah dia menyuruh kita untuk banyak melakukan percakapan dengan batin. Contoh tadi, salah satu tadi teknik pertama itu sebenarnya sudah ada itu. Contoh apa sih percakapan batin itu umpamanya yang terjadi ketika kamu merokok? Apalagi di awal-awal dulu kamu merokok itu. Itu awal dulu itu Pak, saya pikir Pak, macam mana kalau kita kecanduan nanti apa dampaknya. Jadi kita ini kan bisa berbicara dengan kita sendiri ya. Artinya kalau namanya self talk ya, kita berbicara dengan diri kita sendiri, dengan batin kita sendiri. Contoh, kalau saya merokok, nanti bang saya.
Apalagi umpamanya. Coba sekarang kamulah berbicara dengan batin kamu tentang merokok itu umpamanya apa? Itu kalau nanti kalau saya merokok, uang saya habis Habis. untuk rokok. Nah, apalagi? Nanti saya dapat penyakit. Nah, apalagi? Kalau ketahuan nanti sama orang tua, kita marah, Kecewa. kecewa orang tua. Nah, apalagi? Nanti kalau sama paman nanti pasti paman itu kecewa. Kecewa juga. Nah, seperti inilah harus dilaksanakan ketika kita ingin merokok. Banyaklah berbicara dengan batin kita ini sendiri. Lakukan perbincangan, lakukan percakapan dengan batin kita ini. Jangan kamu merokok. Jangan ada niat merokok tanpa basa-basi, langsung laksanakan. Tidak ada percakapan. Kenapa lihat orang nanti kamu ketahuan ini. Inilah maksud daripada langkah kedua ini. Banyak kamu melaksanakan percakapan dengan batin. Nah, kemudian langkah yang ketiga, nanti ini akan Bapak buat nanti deskripsinya ini yo. Nanti di minggu besok ini akan Bapak evaluasi sebenarnya bagaimana pelaksanaannya begitu. Kemudian yang ketiga adalah berdebat. Nah ini dia, yaitu berdebat dengan diri sendiri. Paham maksud apa? Berdebat maksud contoh seperti apa? Kalau umpamanya kamu terbayang, bagaimana berdebat dengan sendiri? Kalau kita mau melakukan rokok kan Pak, itu kita menolak. Ada pikiran untuk menolak. Apalagi namanya critical thinking, berpikir kritis, kritik dia. Jangan ada niat yang jahat langsung laksanakan. Woi, kenapa gue melaksanakan seperti ini? Coba kritiklah, critical thinking Anda buat dulu dalam perilaku merokok. Banyak kamu merokok. Apa bahasa-bahasa yang bisa Anda katakan untuk berdebat dengan diri Anda sendiri sehingga Anda tidak merokok umpamanya apa? Kalau Jangan buat caranya. macam apa kan Pak? Tuh kalau mau merokok itu Pak, jangan merokok nanti kamu sakit gitu. Boleh, bagus yang lain. Nanti uangmu habis, Bagus yang lain. uangmu nggak ada gitu. Apalagi gigimu. Gigimu nanti meninggal. Apalagi Nanti kamu jadi nyakitan kanker. kanker. Apalagi sering berdebat seperti itu dalam diri kita, Handi. Jangan hanya ada sesuatu. Ini bukan cuma merokok ya. Apapun perilakunya, berdebat, kritis kita. Kenapa saya seperti ini? Kok saya merokok unahnya tidak ada? Asap pun yang dihisap, nanti masa depan saya suram. Saya mau jadi polisi, nanti disuruh latihan gimana? Disuruh pusat tidak bisa. Orang bisa sampai 50 baru berhenti. Nanti nafas saya ini. Ajak terus berdebat di dalam diri kita ini. Sehingga kamu menjadi kuat. Tidak mudah terpengaruh pikiran itu untuk melaksanakan perilaku merokok gitu. Ini dia langkah ketiga ini yang mesti kamu laksanakan. Nah, dan langkah yang keempat itu adalah kita dari langkah 1 tadi, 2, 3 itu. Nah, langkah 1 tadi kan kita memikirkan konsekuensi kan, akibat. Nah, atau konsekuensi, membayangkan konsekuensi. Langkah yang kedua tadi itulah kita melaksanakan percakapan dengan batin. Kemudian yang kedua, melaksanakan perdebatan dengan diri tentang perilaku itu. Dan yang terakhir, memikirkan efek dari ketiga langkah 1, 2, 3 itu nanti. Kalau umpamanya langkah konsekuensinya seperti ini, percakapan batin kita seperti ini, kemudian yang terakhir tadi apa? Perdebatan diri kita pun seperti ini, kritis kita pun tidak. Pikirkan yang keempat ini. Kalau itu yang saya lakukan, tentu banyak hal negatif dan risiko daripada yang ingin saya laksanakan. Jadi langkah keempat ini meyakinkan bahwasanya pikirkan lagi ketiga-tiganya. Konsekuensinya seperti apa, batin Anda seperti apa, yang ketiga tadi perdebatan diri kita seperti apa, pikirkan lagi tuh. Oh, nanti kalau saya merokok begini, akhirnya apa yang terucap oleh Anda kalau sudah memikir seperti itu? Itu kalau yang baik Pak, berhenti langsung. Itu dia. Inilah pendekatan dan teknik yang bisa Bapak bagikan kepada Handi. Tapi sebagus apapun teknik Bapak,
kalau niat kamu tidak betul-betul tidak berguna. Jadi Bapak memberikan membantu Anda dengan beberapa langkah, berbagi ilmu Bapak kepada Anda, kamu sambut dengan positif, kamu sambut dengan niat yang baik, maka itu akan menjadi kop. Tapi kalau teknik yang bagus atau cara yang mantap, tapi niat kamu nanti tidak begitu istiqomah, minggu ini mungkin oke, tapi 2 minggu lagi Anda sudah mulai lagi begitu, itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal begitu. Nah, ini dia yang yang bisa Bapak berikan kepada Anda cara-cara daripada Anda untuk bisa berlaku merokok. Memang tidak bisa kamu langsung merubah, tapi secara apa? Perlahan-lahan. Pokoknya sekarang 1 bungkus 16 batang. Target kamu minggu ini berapa batang? Kalau benar-benar Ini. setengah itu setengah, besok kurang lagi terus sampai. Jadi kamu berhenti itu kalau tapi kalau kamu bisa mengatakan besok berubah total itu, oke deh, masalah itu hebat Anda itu. Jangan kamu juga kamu terkejut, langsung frustasi pula kamu nanti. Tapi cobalah laksanakan betul-betul lillahi ta'ala. Allah kan tidak suka orang yang merokok ini. Kemudian niat ikhlas. Apa sih merokok ini? Orang tua saya susah mencari uang. Kemudian nanti biaya kuliah saya bagaimana? Uang merokok itu ditabung tentu akan bermanfaat bagi Anda. Apalagi berapa orang sekeluarga? 4 Pak. Anda anak pertama. Itu banyak orang tua mencari uang lagi. Apa salahnya kamu tabung uangnya, belikan buku bermanfaat begitu. Artinya itu kamu timbulkanlah niat kamu itu. Bapak yakin seperti yang Bapak berikan cara tadi, kamu tangkap dengan niat yang ikhlas tadi, lebih mudah kamu merubah perilaku merokok itu. Mungkin bisa jadi langsung 3 batang atau bisa langsung berhenti. Itu lebih mantap begitu. Tapi Bapak berharap di sini kamu tidak memaksakan untuk cepat berubah, tapi betul-betul kamu lillahi ta'ala, niat kamu yang ikhlas, sehingga memang perubahan itu secara alamiah dan kesadaran. Bukan karena paksaan, karena kalau perubahan karena paksaan itu akan bertahan tidak lama. Tapi kalau perubahan dari dalam diri kamu sendiri, lihat kamu dengan masa depan kamu, kondisi tubuh kamu, karena Bapak lihat kamu agak kurus juga ini. Itu jangan-jangan kamu karena banyak merokok, wajah kamu juga agak pucat, bibir kamu agak kering-kering. Tanda-tanda itu tidak mau hidup sehat. Hidup sehat, kita kuat, gagah. Itu nanti banyak cewek-cewek yang suka dengan hamil. Tapi kalau kamu merokok, gigi menguning, tangan berkeriput, kemudian mata pun sudah mulai rabun, nanti masa depan kamu tidak ada lagi. Oke? Bisa kan? Semangat kamu untuk merubahnya ya. Makanya nanti ini Bapak harapkan berkomitmen kamu begitu. Oke, makanya tibalah kita di penghujung konseling kita ini, karena Bapak lihat kamu sudah memahami hal-hal penting yang akan kamu laksanakan. Makanya tentu Bapak berharap Anda berkomitmen dengan diri sendiri, kemudian berencana betul-betul mengatur masa depan kembali, sehingga kamu tidak terendam perilaku merokok, karena memang itu sangat mengganggu masa depan kamu. Oke, nah kedepannya berarti apa langkah-langkah yang akan kamu laksanakan? Mengubah diri. Oke, mengubah diri dari kebiasaan merokok itu dikurangi. Oke. Caranya tadi? Kalau cara menguranginya Pak itu macam ke besok nggak ada sebungkus lagi Pak. Itu berarti volume ya. Berarti volume kamu akan berniat untuk mengurangi sampai berhenti. Kemudian caranya tadi, kalau banyak ada niat merokok, apa tadi yang kita sudah diskusikan? Kalau ada niat merokok itu berpikir Pak, apa dampaknya Pak. Yang kedua itu berdebat sama diri sendiri Pak. Yang kedua itu berbicara dengan batin Pak. Yang ketiga berdebat sama diri sendiri. Kritikal, kita kritis ya, kritik untuk agar tidak merokok itu. Yang keempat itu hasil dari yang pertama sampai akhir. Hasil dari 1, 2, dan 3 itu namanya adalah self control.
Jadi yang dapat merubah perilaku merokok ini adalah Hamdi dan diri kamu sendiri. Self diri, dikontrol. Kontrollah diri kamu. Ketika ada niat merokok, kontrol. Ketika ada berbuat jahat, kontrol. Karena itu akan membantu Anda untuk merubah sikap itu. Kalau tidak ada kontrol kita, hilanglah Anda ini. Makanya tidak perlu orang lain mengontrol kita. Jadi kita sendiri kok bisa mengontrol kita. Inilah teknik yang bisa Pak berikan kepada Anda. Dan nanti laksanakan. Sehingga kamu, ada orang yang mengajak, tidak langsung merokok. Oke, ini kapan dimulai? Mulai dari sekarang, Pak. Ya? Mulai dari sekarang. Tadi merokok, jujur? Enggak. Enggak. Pagi? Pagi ya, Pak. Nah itu. Jangan nanti malam mau tidur kau merokok lagi. Iya merokok. Enggak. Timbulkan tadi langkah-langkah yang sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan itu. Kritislah kamu, pikirkan konsekuensinya, berbicara dengan batin. Insya Allah kamu bisa kok merubah. Banyak orang yang kecanduan merokok setelah dia betul-betul sadar tidak merokok. Dan yang terpenting, dekatkanlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah. Kenapa saya begini ya Allah? Kok uang saya sudah tidak ada, kemudian saya merokok lagi ini dan sebagainya. Kamu lah yang mengerti. Kamu kan pesantren dulu itu. Berdoalah sehingga masa depan kamu lebih cerah begitu. Jadi dimulainya kapan tadi? Sekarang. Nanti malam Bapak tanyakan ini apa namanya itu? Jangan-jangan kamu merokok lagi gitu. Bertanya, bagaimana Hamdi? Dan kamu terus di sini akan Bapak evaluasi terus ini, Bapak tindak lanjuti terus, sehingga kamu tidak merokok lagi begitu. Oke, kemudian apa kesan Anda melaksanakan konseling sekarang ini? Bapak itu udah merasakan apa dari cerita tadi yang Bapak diskusi Bapak sampaikan tadi. Hamdi udah tahu Pak macam mana dampak merokok Pak. Hamdi sekarang udah mau berubah Pak. Dari apa yang tadi Bapak kasih videonya kan Pak, tuh Hamdi itu terkejut Pak, tuh bisa kayak gitu pikiran. Makanya Bapak berharap ya betul-betullah kamu merubah perilaku merokok itu sehingga nanti masa depan kamu lebih baik lagi ya. Oke, jadi kapan kita konseling untuk Bapak lihat selanjutnya kapan lagi? Minggu besok. Minggu besok. Minggu besok itu sudah tuh nanti laporan kamu ke Bapak itu sudah Bapak ingin cepat ini sebenarnya sehingga Bapak ingin mengetahui kamu berapa batang merokok sehari semalam karena sampai sekarang kamu masih 1 bungkus begitu. Jadi 1 minggu lagi ya, di mana? Di sini juga? Di sini Pak. Oke, hari yang sama. Kalau kita bisa bertatap muka, oke bertatap muka. Tapi kalau tidak bisa bertatap muka nanti tentu kita boleh secara Zoom atau secara online saja. Oke, bagaimana Hamdi? Sudah cukup? Bisa kita akhiri daripada pelaksanaan konseling kita ini? Bisa. Ya. Bisa. Oke. Nah, terakhir dari Bapak Hamdi yang ingin sampaikan sebelum kita tutup. Apapun perilakunya, apapun sikapnya, yang penting adalah niat untuk berubah. Tak ada loh manusia ini yang sempurna. Kata Rasulullah, manusia yang baik itu adalah manusia yang bersalah, tapi dia berusaha untuk merubahnya. Kemudian yang kedua, mulailah dari niat lillahi ta'ala ikhlas. Karena apapun kesuksesan yang akan kita raih, kalau tidak dari niat yang terdalam, pastikan banyak mengganggunya. Makanya kamu berniat ikhlas dari diri kamu sendiri, dari keyakinan kamu sendiri untuk berhenti merokok. Paham apa yang Bapak sampaikan ini? Ini pasti dari hati Bapak ini. Mau 1 batang, mau 2 batang, mau sebungkus, yakinlah berhenti merokok. Itu akan mengganggu masa depan kamu. Paham kan? Paham. Oke, bisa dilaksanakan Hamdi? Bisa. Insya Allah. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Hamdi yang sudah panjang lebar kita bercerita panjang. Kalau seandainya ada kata-kata Bapak yang salah atau yang menyinggung perasaan Hamdi atau kurang enak dengan pelayanan Bapak mohon maaf kepada Hamdi. Mudah-mudahan kita dengan pelaksanaan ini ikatan kita semakin erat. Dan yang terpenting kamu bisa merubah perilaku yang merokok menjadi tidak merokok. Oke.
Sudah? Dah, Pak. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Siap ya? Ya.